Balik lagi sama gua di channel Uncle Jong. Ya, channel seputar bisnis kopi ya. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Alright, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya, teman-teman. Udah lama gua nggak bacain komentar dari kalian. Gue coba bacain satu-satu komentar-komentar yang ada di sini. Eh, Nanti mana yang oke, kita coba bahas lebih dalam ya. Kita mulai ya, let's go. Bumper dulu tadi. Oke, ini dari Fireman Green. Gambar jorok dong bang. Apa sih gambar jorok tuh apa? Aduh, gue bahas dulu deh. Apa gambar jorok nih? Latte art gambar jorok. Oke, ntar gue bikin ya. Apaan ya? Ada ide gak? Apaan ya? Ada ide gak? Pas dulu. Oke, ini di YouTube ya. Anyway, komen-komennya ada di YouTube channel gua. Terus dari Andrea Jasmine. Terima kasih banyak Uncle sudah berbagi ilmunya. Saya merasa terbantu untuk manajemen sekelas UKM. Memang sama-sama UKM ya. Jadi gua mungkin akan relate kalau kalian juga UKM. Kalau kalian corporate mungkin agak kurang cocok sama channel ini. Gitu. Dari Apple, nah ini menarik nih komennya ya. Ngomong kagak jelas, pusing dengernya ya. Kalau penjelasan kayak gini mah biasa aja gitu di video manajemen kedai kopi ya. Ini anyway video yang viewersnya lumayan gede ya. Buat kelas orang biasa kayak gua, buat sekelas yang nggak jelas ngomongnya, sama buat sekelas gua yang bikin kalian pusing gitu ya. Jadi thank you banget buat Apple ya buat komentarnya, sangat membangun sekali, sangat membantu sekali gue untuk upgrade terus tumbuh belajar. Memang karena gue masih pemula juga, belum pinter ngomongnya, juga masih belajar untuk bikin channel yang benar gitu. Jadi tolong kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan karena memang masih baru banget, gue masih terus perlu banyak belajar. Ya, terusin ya komen seperti ini karena ini membantu gue untuk terus meningkatkan diri gue, terus biar berkembang. Makasih Ipul, thank you. Lalu ada Unstraight Hair. Ini bang, saya mau nanya kalau tangan yang suka tremor gimana? Nah ini teman-teman, buat kalian coba kasih masukan ke gue atau ke si Unstraight Hair ini. Mungkin ikal kali rambutnya ya, jadi unstraight gitu ya. Dia ini di video latte art, jadi gue lagi belajar swan latte art. Terus ada pertanyaan nih, kalau yang suka tremor gimana nih teman-teman? Gue nggak tahu harus jawab apa. Gue pikir tremor tuh kalau grogi terus kalau diliatin itu tremor. Tapi gue nggak tahu apakah ada penyakit khusus yang shaking gitu tangannya terus jadi susah gitu bikin gambar latte art. Coba tolong komentar di bawah, bantu gue untuk menjawab si unstraight hair ini. Izin tanya Uncle, untuk pemula, cara meyakinkan customer kalau kopi kita lebih bagus dari kopi saset yang harganya 2000-an gimana Uncle? Nih teman-teman ya, ini gue kasih tahu jawabannya soal ini. Dalam kita membangun bisnis, membangun usaha, tidak ada siapapun yang perlu kita yakinkan dalam kita proses membangun usaha. Jadi kalau teman-teman berpikir mau meyakinkan bahwa kopi kalian lebih bagus dari kopi sasetan, ya sebetulnya agak salah mindsetnya. Karena tidak ada seseorang pun atau siapapun yang perlu diyakinkan dalam kita membangun satu bisnis. Cukup satu orang aja yang perlu yakin ya, yaitu diri kita sendiri, diri kalian sendiri, diri teman-teman. Cukup kalian aja yang yakin. Ya orang lain udah bukan urusan kita. Dan jangan pernah merasa lebih baik dibanding produk A, produk B, produk C gitu ya. Gua belajar ketika gue diundang sama Bumi Boga Lasmi ya ke pabrik kopi, ya dia memproduksi kopi sasetan juga. Gue berpikir kita kalau di posisi mereka pun juga susah gitu, sulit juga, nggak mampu juga kita. Bukan berarti produk kita lebih baik dari produk orang lain. Ya teman-teman, produk kita banyak yang suka,
bukan berarti produk yang lain itu bagus dan jelek dan lebih buruk dibanding kita. Enggak gitu ya. Jangan pernah berpikir kita lebih baik dibanding orang lain, dibanding produk lain ya. Jadi nggak perlu meyakinkan customer. Yang perlu kita yakinkan diri kita sendiri. Kira-kira kalau kita bikin satu produk ini layak gak kita minum, kita makan, kita konsumsi? Oke gak kalau kita mau makan dan minum produk kita sendiri? Ya kalau teman-teman tahu ya, di luar sana banyak sekali produk-produk yang menggunakan bahan-bahan yang gak bagus, bahan-bahan kimia, bahkan bahan-bahan yang bisa mengakibatkan penyakit gitu buat kita. Pertanyaannya adalah, lu mau gak makan dan minum produk lu sehari-hari gitu? Jadi gua rasa nggak perlu meyakinkan siapapun. Cukup kita fokus membuat produk kita secara baik, secara benar, proper ya, layak dikonsumsi. Soal enak atau enggak itu urusan market. Lempar aja ke market, lempar ke pasar, biar mereka yang menentukan suka atau tidak produk yang kita bikin. Jadi nggak perlu meyakinkan, ini produk bagus loh, bla bla bla, nggak usah gitu. Cukup kita aja. Nah, dari yang kita yakin itu, kita kemas apa yang kita buat dalam bentuk video, foto, lalu kita taruh di sosial media kita, taruh di GoFood, di Gojek, sehingga biar pasar yang memilih. Silakan mereka putuskan dan tanya pendapat mereka. Produk kita enak ataupun baik itu harus dikonfirmasi ya sama lingkungan kita, sama sekitar kita. Kalau menurut kita, lidah kita sendiri kurang cocok gitu. Jadi baiknya dilempar ke market, biar market yang memutuskan. Dan tidak ada produk kita lebih baik dibanding yang lain, tuh nggak ada. Ya, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita pun sama, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tinggal teman-teman, customer aja yang pilih gitu, mana yang lebih better. Ya, begitu ya, Chef Azeri. Lalu dari Imam Up. Uncle, kalau mau jadi barista harus masuk sekolah jurusan apa? Atau harus masuk les perkopian? Kalau teman-teman mau merintis karir sebagai barista profesional, ya ada dua hal yang perlu kalian miliki. Yang pertama adalah attitude 95%. Kedua, skill. Skill itu sesuatu yang kita pelajari terus-menerus dan akan bertumbuh sesuai dengan jam terbang. Nah, kalau kalian pengen jadi barista profesional, tentu ada sekolah khusus ya. Ada sekolah yang memang lumayan mahal ya. Sekolah lumayan mahal investasinya, sama seperti kita sekolah pada umumnya. Tapi ada juga jalur yang kita bekerja, kita belajar di kafe, belajar dari di kedai kopi, jadi barista di sana, belajar pelan-pelan barista junior, sehingga kemampuan kita bertumbuh, berkembang, lalu ikut kumpulin perlombaan-perlombaan ya, piala-piala dikumpulin, piagam-piagam, kejuaraan-kejuaraan yang diikutin, sampai mungkin membangun personal branding kita lewat memenangi kompetisi lokal maupun interlokal ya, internasional. Jadi dari situ mungkin teman-teman akan terbangun karirnya gitu ya, melakukan personal branding gitu seputar barista gitu. Tapi kalau mau belajar ya di kedai kopi atau di sekolah khusus, misalkan sama belajar tentang sensori, belajar tentang roasting, belajar tentang latte art, manual brew dan lain-lain. Itu ada sekolahnya di mana, banyak ya. Cari aja di YouTube, di Google. Itu banyak sekali yang bikin. Salah satunya adalah Caswell, Bon Cafe itu ya. Lalu ada First Crack yang teman-teman mungkin tahu, Evani Jaslin di sana. Fikri Raharja juga di situ ada. Atau di Ruang Guru yang teman-teman kartu prakerja juga banyak melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Boleh gitu ya, diambil. Dan mungkin belajar sendiri di rumah, belajar dari YouTube. Teman-teman beli alat-alatnya sendiri, lalu di rumah latihan, mulai tunjukin proses belajar kalian ke sosial media, sehingga dunia bisa tahu, teman-teman kalian, circle kalian bisa lihat bahwa kalian tuh sungguh-sungguh serius di industri ini. Itu saran dari gua buat Iman. Oke. Lalu dari Ganjar Fadilah, keren Om. Oh, yang gue bikin meja kayu ya. Oke. Lagi ya. Oke, Bang, dari di Krivatoni ya, di Krivatoni. Bang, kalau bisnis kopi dijadikan sampingan sambil kerja, waktunya apa bisa disesuaikan?
Jawabannya adalah bisa banget. Ya, mau dijadiin part time gitu ya, bisnis sampingan itu bisa banget. Salah satu contohnya adalah Kisawa Kopi ya. Kisawa Kopi itu ownernya kerja di Jakarta, ya rumahnya tinggalnya di Jakarta sama keluarga sama anak. Terus kedai kopinya di Bandung Raya, Ciparai, itu jauh banget. Jadi dia seminggu sekali pulang ke sana. Ya dia kelola bisnisnya udah lumayan berjalan 1 tahun dan bagus gitu perkembangannya. Jadi sangat bisa dijadikan pekerjaan sampingan. Lalu apa lagi ya? Nah bang, aku punya modal 7 juta. Menurut abang buka usaha sendiri atau ajak rekan bisnis terus bagi dua hasilnya? Rencana mau buat angkringan dan coffee shop gitu ya. Kalau 7 juta ya saran gue adalah buka di online di rumahan ya, bangun brand secara bagus, Instagramnya dikelola dengan baik dengan modal 7 juta itu untuk ngebangun bisnis botol atau rumahan ya, dijual di online. Kalau buka kedai kopi gue rasa nggak cukup 7 juta karena lu butuh investasi di tempat, di alat, di renovasi nanti. Gue rasa kurang dengan 7 juta. Kalau 7 juta baiknya di rumah aja udah ya. Bikin kayak kopi ruang tengah atau kopi ibu negara, itu mereka bikin di rumah aja botolan, begitu modelnya. Jadi nggak punya kedai tapi bisa cuan ya. Apalagi ya, 4 hari yang lalu Uncle boleh bagi WA gak? Nih ya buat teman-teman yang suka nanya WA, gue itu udah naruh nomor gue tuh di about ya, di profile YouTube maupun di profile Instagram. Nomor gue nomor public, tidak ada nomor privacy. Gue nggak punya nomor privacy ya. Silakan kalian langsung aja kalau mau WA aja. Gue nggak pakai admin juga di sini anyway. Lalu apalagi ya? Oke, ini jadi gue ada duduk di belakang bar ya di video terakhir gue. Peran Uncle saat di belakang bar ini kunci, itu video yang terakhir beberapa waktu lalu yang gue upload. Ada yang nanya, itu termasuk quality control ya Uncle? Nah mungkin iya ya, gue sih jujur duduk di belakang bar ya. Itu tuh karena gini, tugas gue tuh udah selesai di bar. Gue tuh nggak terlibat lagi di operasional. Jadi benar-benar mereka semua anak-anak barista yang di operasional, mulai dari belanja, mulai dari stok barang, ngitung barang, ngebersihin clean up dan lain-lain, itu sampai produksi di situ semua barista. Nah gue cuma duduk bikin suasana nggak tegang aja gitu. Gue ketawa-ketawa, bikin jokes gitu ya, supaya teman-teman barista itu nggak tegang kerjanya, santai. Jadi teman-teman yang lihat aja di situ gue ngobrolnya ngalor ngidul gitu, apa aja dibahas gitu ya. Yang penting pokoknya di belakang bar itu harus happy gitu. Jadi memang kunci nih, belakang bar tuh lebih dibuat lebih nyaman, lebih hidup, lebih apa namanya, santai gitu, biar yang kerjanya nggak tertekan. Kalau dibikin dengan hati yang happy, hati yang gembira, produk yang dihasilkan juga pasti akan enak ya, gembira, happy, seru. Jadi mereka pun juga santai kerja di sini. Apalagi semen instan, ini di video tutorial bikin meja bar cuma 3 jam. Semen instan pakai semen apa Uncle? Terus bikin laci bawah top table gimana Uncle? Nah semen instan kalau lu mau pakai, gue saranin pakai MU atau mortar utama ya, MU, semen MU. Jadi jangan dicampur-campur sama brand lain, pakai satu brand aja, semen ya semen MU, MU aja udah, jangan yang lain. Lalu kedua, soal bikin laci di bawah top table. Jadi gue sejak gue tahu bahwa di areal bar itu butuh flow yang cepat, efektivitas kerjanya bisa enak. Jadi gue bikin meja bar nggak pernah pakai laci di bawahnya, gitu ya. Jadi plong aja udah polos gitu. Kalau ada laci lagi buka tutup tuh ngeganggu space dan ngeganggu aktivitas. Tapi kalau udah terbuka gitu kan tinggal ngambil aja. Itu yang gue lakukan bikin meja bar. Kalau dulu Uncle Joe punya, karena gue tahu itu ribet. Ketika kerja lu butuh cepet, saset, butuh nggak perlu ada buka-buka laci gitu deh. Nah itu gue mau langsung seperti itu karena
bikin apa ya, tempat jadi sempit, harus khusus orang minggir dulu gitu ya kalau mau ngambil barang. Jadi gue putuskan gue meja bar semua nggak pakai pintu, jadi plong aja begitu, asi ambalan buat taruh-taruh gelas dan lain-lain. Ya paling begitu. Buat ngejaga supaya rapi kasih gorden aja gitu, kain. Tapi sebagai pintu gue rasa nggak cocok ya, bikin sempit. Apalagi. Udah gitu aja. Ini udah 7 hari ya. Udah selama 7 hari gue bacain ininya, komen-komennya. Thank you banget yang sudah komentar, baik itu buruk maupun positif, negatif atau positif. Gue menghargai dua-duanya. Karena memang hak kalian kalau memang terbantu, kan gak semua video gue bermanfaat juga ya. Gue sendiri bahkan nganggap video-video yang gue sharing itu video-video receh gitu. Yang banyak di luar sana tuh banyak yang keren-keren, bagus-bagus. Kalau gue bikin YouTube kan tujuannya untuk mengedukasi peserta workshop. Jadi kan gue ada kegiatan pelatihan nih, workshop sebulan sekali ya. Nanti yang terdekat bulan Mei udah dibuka pendaftarannya. Nah, biasanya ngomongin bisnis kopi itu nggak cukup di waktu yang 3,5 jam itu. Dan rasa-rasanya bisnis potensi sebesar ini kurang lengkap gitu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah, dari selesai workshop, materi-materi yang penting yang gue rekam di video-video begini, gue kirim linknya ke mereka untuk mereka belajar lagi di rumah setelah mereka ikut workshop. Jadi, teman-teman, memang tujuan gue bikin YouTube tuh untuk memperlengkapi materi workshop materi di kelas gue di workshop yang gue lakukan. Jadi teman-teman yang nanya BP apa, tinggal gue kirimin linknya aja, selesai kayak gitu ya. Jadi mohon maaf kalau gue memang nggak fokus jadi YouTuber gitu, cuma sharing aja. Dan tadi ada yang komen nggak jelas dan apa, ya mohon maaf, punten lah, dimaafin. Memang tujuan gue nge-YouTube untuk membantu peserta workshop ataupun kalian yang memang lagi membangun bisnis kopi. Gitu ya, terima kasih buat waktu kalian untuk nonton ini, kuota kalian juga. Thank you banget udah support. Dan workshop bisnis kopi low budget volume 48 akan diadakan, bukan direncanakan ya, akan terlaksana itu tanggal 29 Mei 2022 jam 10 di Bogor ya, 10 pagi. Jadwalnya bisa cek di link di bawah. Terus juga dan terbatas ya, gue ada bikin 2 payment nih, early bird sama non early bird. Kalau early bird lebih murah, itu sampai tanggal 15 Mei pendaftarannya dibuka. Di atas 15 Mei akan jadi harganya double gitu. Thank you, gitu aja, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bukan double maksudnya ya. Harganya tuh ke normal, maksudnya harga normal. Ada yang nyangkut di gua nih. Oke, thank you udah nonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.